Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Isinya menegaskan bahwa mulai 1 Agustus 2025, produk Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat akan dikenakan tarif tambahan sebesar 32%. Trump menyebut langkah ini sebagai respon atas defisit perdagangan yang dialami Amerika Serikat dengan Indonesia, yang menurutnya telah menjadi ancaman terhadap ekonomi dan keamanan nasional. Jika Indonesia menaikkan tarif balasan, maka angka itu akan ditambah ke 32% yang telah dikenakan. Setelah pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal tarif impor, pemerintah langsung mengirimkan tim negosiasi ke Washington DC. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan tim sudah tiba di Washington DC pada 8 Juli 2025 pagi. Dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dijadwalkan tiba segera dari Rio de Janeiro usai KTT BRICS. Pemerintah masih memiliki waktu untuk bernegosiasi hingga tanggal 1 Agustus saat tarif resmi berlaku. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan utang pinjaman online atau pinjol terus meroket. Per Mei 2025, nilai outstanding pinjaman telah menembus 82,5 triliun rupiah atau tumbuh hampir 28% secara tahunan. Namun di balik angka yang tinggi, tingkat kredit macet juga ikut naik. Tingkat One Prestasi atau TWP 90 dilaporkan naik menjadi 3,19% dari bulan sebelumnya yang masih di angka 2,93%. Jika dibandingkan dengan industri multi finance hanya tumbuh 2,8% dengan outstanding lebih dari 504 triliun rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas OJK Agusman mengingatkan pertumbuhan pinjol harus diiringi mitigasi risiko, mengingat lonjakan kredit macet bisa mengancam kesehatan sektor jasa keuangan. Indonesia siap membangun pembangkit energi terbarukan terbesar dalam sejarah. Kementerian SDM menyebut dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik RUPTL 2025 sampai 2034, pemerintah akan menambah 69,5 gigawatt kapasitas listrik nasional, di mana 42,6 gigawatt berasal dari energi baru terbarukan atau EBT. Jenis energi yang akan dibangun meliputi tenaga surya sebesar 17,1 gigawatt, tenaga air 11,7 gigawatt, panas bumi 5,2 gigawatt, angin 7,2 gigawatt, serta bioenergi hingga 900 megawatt. Bahkan pemerintah juga siap menambah pembangkit nuklir sebesar 500 megawatt dan potensi arus laut sebesar 40 megawatt yang saat ini masih dalam tahap studi di kawasan Indonesia Timur. Untuk pembangkit fosil, pemerintah masih akan membangun 16,6 gigawatt dengan rincian pembangkit gas sebesar 10,3 gigawatt dan batu bara 6,3 gigawatt. Indonesia kembali menempati posisi ketiga dalam pemeringkatan ekonomi Islam global versi Dinas Standar dalam State of the Global Islamic Economy Report 2024-2025. Malaysia kokoh di peringkat pertama selama 11 tahun berturut-turut disusul Arab Saudi di posisi kedua dan Indonesia di posisi ketiga mengalahkan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Turki. Indonesia mendominasi pada indikator modest fashion dengan skor 106,8. Sementara dalam sektor keuangan Islam, Indonesia di peringkat ke-6, masih di bawah Malaysia yang menguasai sektor ini dengan skor tertinggi. Untuk pariwisata ramah Muslim, Indonesia di posisi kedua dengan skor 102,4, di bawah Malaysia yang mendapatkan skor 136,8. Menteri PPN Bappenas Rahmat Pambudi menyebutkan laporan ini akan menjadi pemicu untuk mengekselerasi industri halal Indonesia, mulai dari kuliner, fashion, keuangan syariah, hingga pariwisata ramah Muslim. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengumumkan tarif impor tinggi untuk 14 negara mulai 1 Agustus mendatang. Indonesia menjadi salah satu negara yang dikenai tarif 32%. Negara lain yang turut terdampak diantaranya Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Afrika Selatan, Myanmar, hingga Laos. Tarif yang dikenakan beragam, mulai 25% hingga 40%. Trump menyebut kebijakan ini mengoreksi defisit perdagangan Amerika Serikat yang dinilai tidak adil dan mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Dalam suratnya, Trump juga mengancam akan menambah tarif jika negara tersebut melakukan balasan dagang dan menegaskan tarif dapat diturunkan atau ditingkatkan bergantung pada hubungan diplomatik masing-masing negara.